Pemirsa, kita awal informasi Sindu Today hari ini terkait dengan gudang penampungan barang bekas di Kota Medan terbakar hebat. Ya, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dan 2 mobil hangus di lalap si Jago Merah. Sebuah gudang penampungan barang bekas di lalap si Jago Merah di Jalan Tempua, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api melalap habis seluruh isi gudang. Bahkan beberapa kali terdengar ledakan. 2 unit mobil yang berada di lokasi juga turut terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Penyelidikan hanya tempatnya waktu kita nyampe di sini api sudah cukup besar. Dan menurut tadi yang punya lahan, yang punya butut ini, di samping mobil pick-up-nya itu udah ada api awalnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam perumahan utama Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga Selasa malam, ketinggian air masih mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter masih merendam perumahan utama Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Sementara sebagian warga memilih untuk bertahan di sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat pengungsian sementara. Selain bantuan makanan siap saji dan obat-obatan, warga juga membutuhkan pakaian layak pakai akibat pakaian mereka yang terendam banjir. Selain bantuan makanan siap saji dan obat-obatan, warga juga membutuhkan pakaian layak pakai akibat pakaian mereka terendam banjir. Ya mungkin kalau untuk saat ini ya hanya makanan mungkin lah di situ. Selain makanan, apakah ada semacam kayak Pakaian ya. pakaian atau apa alat pembersih? Alat pembersih sebenarnya butuh, alat pembersih itu butuh. Meskipun terbilang surut jika dibandingkan pada Selasa pagi, warga masih harus beraktivitas menggunakan perahu karet akibat tingginya genangan air. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aibarani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir mengepung sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Banten. Ya, titik terparah diantaranya perumahan Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2. Banjir dengan ketinggian air hingga hampir 2 meter, pemirsa, melanda sejumlah kawasan di 2 perumahan tersebut. Banjir ini terjadi akibat dari meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Akibatnya, ratusan warga terdampak terpaksa harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Para korban terdampak disebar di 3 posko pengungsian yang disiapkan oleh BPBD dan PMI. Pemirsa, banjir masih mengepung kawasan perempatan Outer Ring Road Puri Kembangan, Jakarta Barat hingga Selasa malam. Pengendara sepeda motor yang sulit melintasi banjir menyebabkan arus lalu lintas padat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di perempatan Outer Ring Road Puri Kembangan, Jakarta Barat. Pemotor yang akan menuju Karangtengah dan Meruya belum bisa melintas karena banjir masih mengepung jalan penghubung masyarakat yang hendak ke wilayah Ciledug, Tangerang. Sejumlah pemotor terpaksa menuntun kendaraannya menerobos banjir lebih dari setengah meter. Pengendara lainnya memilih kendaraannya diangkut gerobak. Petugas mengimbau kepada pengendara untuk memilih jalur alternatif ke Ciledug dengan mengarah ke Jalan Kembang Kerep. Sementara untuk mengatasi banjir, 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Untuk banjir yang ke arah Karangtengah, terutama di Karangtengah, ke arah Ciledug itu, kendaraan roda 2 belum bisa melintas, mengingat kedalamannya masih mencapai 60 sampai 70. Kalau untuk alternatif, bisa melintas melewat jalan Kembang Kerep yang akan Meruya, bisa naik langsung ke arah Meruya. Banjir masih merendam perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten.
ketinggian air berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Ratusan jiwa terdampak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Jakarta dalam waktu dekat segera menerapkan normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah yang kerap dilanda banjir. Dari 14 lokasi yang direncanakan, 4 diantaranya dilaksanakan tahun ini diawali dengan pembebasan lahan. Keputusan ini pemirsa diambil karena permukimannya sudah tidak layak huni. 2 titik pertama ini yaitu Rawajati dan Cililitan. Untuk Cililitan, pembebasan lahan mulai dilakukan pada bulan depan. Kemudian ada wilayah Pengadegan. Sama seperti Cililitan, pembebasan lahan ini yang berada di Pengadegan, pemirsa juga dilakukan mulai bulan depan. Lalu yang terakhir, ini ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Normalisasi ini dilakukan karena wilayah-wilayah ini kerap dilanda banjir. Selain itu, normalisasi sungai akan menambah kapasitas Sungai Ciliwung untuk menampung debit air terutama di musim hujan. Sementara itu pemirsa, banjir Kebonpala, Jakarta Timur sudah berangsur surut. Ketinggian air mencapai 40 cm. Sekitar 135 kepala keluarga dari 5 RT dan juga 2 RW terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung dan hujan dengan intensitas tinggi. Kebonpala menjadi salah satu wilayah paling rawan banjir karena hanya berjarak 600 meter dari bibir Kali Ciliwung. Selain itu, warga juga telah menerima bantuan logistik dari Kementerian Sosial berupa pakaian dan bahan makanan. Ketinggian air sudah berangsur menurun hingga 40 cm. Ya, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut meninjau lokasi jebolnya tanggul di saluran penghubung Kali PHB Pulau Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sidul memastikan tanggul yang jebol secepatnya akan diperbaiki. Pemirsa, pasca ambruknya tanggul saluran penghubung aliran Kali PHB Pulau, Rano langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan warga setempat pada Selasa pagi. Tanggul yang juga tembok sebuah musola jebol pada Senin kemarin hingga air dari aliran kali meluap dan merendam permukiman warga. Dalam tinjauannya, Rano berjanji akan membenahi kawasan tersebut. Rano juga menyebut banjir kali ini disebabkan 3 hal, yaitu banjir rob, hujan lokal, dan juga hujan di hulu sungai. General, kita akan melakukan modifikasi cuaca. Ya, udah 2 hari ini kalau mungkin teman-teman nggak lihat bahwa kita kerjasama dengan Angkatan Udara, kita menebar garam di langit sebetulnya. Tapi memang karena awan ini kan itu kumpulannya besar. Jadi kita hanya bisa membagi di beberapa wilayah. Kita harus memperbaiki dari tahun ke tahun. Makanya saya tanya surutnya seperti apa. Ini saya yakin kalau nggak ada dinding yang rubuh, mungkin surutnya jauh lebih cepat dari biasa. Pasti akan dibenahi. Pasti akan dibenahi. Ini nanti tim kita akan datang ke sini. Ya. Kalau wilayah prioritasnya selain di Jati Padang ini? Semua prioritas Jakarta. Ini serentak nih. Bahkan wilayah pinggir kita misal kayak Tangsel aja, waduh. Bekasi juga kena, artinya beginilah makanya Jakarta itu nggak bisa sendiri. Jakarta harus bersama-sama dengan... Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung merenungi banjir yang melanda di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pemirsa, Pramono Anung juga meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir dan mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan, namun juga air kiriman dari wilayah hulu. Kita berusaha malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang
saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena Pemirsa, banjir masih merendam di 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat posko yang penuh, pemirsa, warga terpaksa mengungsi di pinggir jalan. Banjir masih menggenangi 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibet ini membuat air menggenang hingga 2 meter. Meskipun genangan air terbilang cukup tinggi, namun sejumlah warga masih bertahan di rumahnya. Sebagian lainnya harus mengungsi di pinggir jalan akibat penuhnya posko. Bapak ini ngungsi di sini? Iya. Di jalan nih berarti? Iya. Oh, nggak ada tempat lain emang? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Di jalan aja? Iya. Kenapa nggak milih di desa atau di mana tempat lain? Penuh di desa. Oh, penuh. Nggak ada posko. Nggak ada sini ya? Diketahui wilayah ini telah menjadi titik langganan banjir akibat luapan sungai sekitar. Banjir di lokasi ini biasanya surut setelah 5 hingga 6 hari akibat tanah yang cenderung rendah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan saran